Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan melanjutkan mengenai persamaan garis lurus yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan masuk ke gradien. Gradien itu merupakan kemiringan suatu garis terhadap sumbu X dan dilambangkan dengan M kecil. Ya, M kecil itu adalah lambang gradien. Nah, nilai gradien ini merupakan perbandingan nilai ordinat Y dengan nilai absis X. Nilai ordinat itu adalah nilai Y pada bidang koordinat kartesius. Nah, kemudian nilai absis adalah nilai X pada bidang koordinat kartesius. Nah, perbandingan itu sama aja kayak pembagian ya, dimana M itu sama dengan Y berbanding X atau Y dibagi X. Nah, nanti kalau hasilnya misalnya nih Y-nya 3, X-nya 2 gitu. Nah, itu 3/2. Kalau misalnya Y-nya -3, X-nya 5, maka hasilnya adalah -3/5. Nah, maka ada dua kemungkinan kan, gradiennya bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Nah, bedanya apa sih? Bedanya itu adalah penggambaran garisnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, untuk gradien yang bernilai positif, ya, garisnya itu akan digambarkan dari dasar kiri ke puncak kanan. Jadi kira-kira gambarnya tuh akan arah garisnya tuh seperti ini. Nah, untuk gradien yang negatif itu menggambarkan garis dari puncak kiri menuju dasar kanan. Artinya arah garisnya itu akan menuju ke kiri. Ke kanan. Ke bawah maksudnya. Jadi pilihannya itu kalau positif ke atas, gradien kalau negatif itu ke bawah gitu. Nah, selanjutnya kita itu bisa menentukan gradien jika diketahui persamaannya, atau juga bisa jika diketahui dua titik ya. Nah, nanti akan Ibu bahas di contoh soal. Selanjutnya, gradien itu kalau ini hanya berhubungan pada satu garis, maka kita bisa melihat pada persamaan garisnya atau pada titiknya ya. Jadi M-nya itu adalah Y/X gitu. Nah, kalau dua titik yang diketahui, maka tinggal Y2 kurang Y1 dan X2 kurang X1 gitu. Nah, untuk dua garis ya, jadi kita bisa menghitung gradien dengan hubungannya tuh ada dua garis yang punya hubungan, dimana hubungannya tuh ada dua, antara saling sejajar dengan saling tegak lurus. Nah, kalau saling sejajar itu artinya garisnya kayak gini contohnya ya. Bisa arahnya beda, bisa arahnya sama. Tapi sejajar itu artinya kemiringannya sama. Bentuknya tuh udah sama persis gitu. Mungkin bisa salah satu lebih panjang, tapi untuk arah kemiringannya itu sama. Makanya untuk gradiennya, kalau seandainya ada garis A dan garis B nih, nah gradien mereka berdua itu akan sama ya. Jadi gradien garis A itu akan sama dengan gradien garis B. Gitu ya. Nah, berbeda ceritanya kalau garisnya itu saling tegak lurus. Misalnya ini garisnya seperti ini. Nah, seperti kalian lihat kan garisnya itu tegak lurus, artinya kemiringannya bertolak belakang ya, saling berbeda. Nah, makanya hubungannya adalah cari untuk misalnya yang ini
MA, ini MB, ini garis A, garis B. Nah, gradien garis A kalau dikalikan gradien garis B, hasilnya adalah -1, ya. Atau bisa juga MA itu gradiennya adalah gradien MB, ya. Atau juga sebaliknya, min MA. Nah, nanti kita lihat ke contoh soal. Nah, ini diingetin lagi nih pada pembahasan sebelumnya bahwa PGL itu punya persamaan umum ya, atau bentuk yang biasa digunakan, atau bentuk yang biasa ditemukan gitu. Nah, yaitu AX plus BY sama dengan C dengan Y sama dengan MX plus N. Nah, kalian bisa lihat nih di Y sama dengan MX plus N, kalian sudah menemukan huruf M di sana. Ya. Nah, ini adalah nilai N-nya. Nilai M-nya. Nilai gradien. Ya, jadi kalau kita punya persamaan yang bentuknya Y sama dengan MX plus N, kita dengan mudah menemukan gradiennya. Nih contoh di persamaan nomor 3 dan nomor 4 nih. Kita sudah menemukan gradiennya, bahwa Y sama dengan 2X min 3 itu punya gradien 2. Y sama dengan 9 min 4X itu punya gradien min 4. Ingat, jangan 9 ya, karena bukan berarti yang di depan, tapi cari angka yang menempel dengan huruf X atau variabel X. Ya, jadi ini adalah min 4 nih. Nah, jadi ini gradiennya. Nah, untuk persamaan AX tambah BY sama dengan C, itu kita perlu sedikit merubah bentuknya ya, supaya kita bisa menemukan X-nya. Sebenarnya kalau misalnya secara rumus, itu bisa dicari dengan min A per B, dimana nilai A dan nilai B-nya kita bagi. Ya. Nah, tapi dari mana sih M sama dengan min A per B itu? Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Pertama-tama, bentuk persamaan ini akan kita rubah menjadi seperti ini, ya. Dimana AX plus BY sama dengan C, itu AX-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadinya BY sama dengan min AX plus C. Ingat ya, kalau positif dipindah jadi negatif. Nah, kemudian di sini masih ada B-nya nih. Nah, jadi kita bagi semuanya dengan B. Sehingga jadinya B bagi B itu kan 1. Sama seperti kalian membagi 5 bagi 5, hasilnya kan 1. 10 bagi 10, hasilnya 1. Bahkan 1000 bagi 1000 tuh hasilnya 1. Nah, B bagi B itu juga 1. Jadi di sini tinggal Y. Nah, terus min A dibagi B. X ditambah C. Ya, per B. Nah, kalau kalian lihat bentuknya ini sudah sama seperti bentuk persamaan yang ini. Tapi di sini M-nya dalam bentuk min A per B dan N-nya dalam bentuk C per B. Ya. Nah, makanya untuk persamaan yang bentuk seperti ini, kita bisa mencari M-nya itu adalah min A per B. Nah, kita lihat nih, untuk persamaan 1 dan 2. Kita lihat berapa nilai A-nya. Untuk 2X plus 4Y sama dengan min 8, itu ingat, A itu adalah angka yang ada di depan X. Nah, ini A-nya, dan ini adalah Y-nya. B-nya. Nah, maka untuk persamaan yang pertama, M-nya itu adalah min 2 per 4. Ya. Atau sama aja min 1 per 2. Ini untuk persamaan yang pertama ya. Nah, untuk persamaan yang kedua yaitu X min Y sama dengan min 3. Maka A-nya adalah
angka yang ada di depan X yaitu 1. Dan depan Y itu adalah min 1 ya. Ingat ya, kalau ada sebuah variabel di depannya tidak dituliskan angka, maka nilainya adalah 1. Jadi, untuk persamaan yang kedua, M-nya adalah min 1 per min 1. Nah, min bagi min plus hasilnya ya. 1 bagi 1 hasilnya 1. Maka gradiennya adalah 1. Nah, kalau yang M pertama itu negatif, maka kira-kira garisnya nanti akan seperti ini bentuknya. Nah, kalau yang kedua itu karena positif 1, maka nanti garisnya akan naik ke atas. Itu ya. Oke, kita coba deh di contoh soal nih. Di sini Ibu punya gradien soal yaitu menentukan gradien dari garis 3Y plus 6X sama dengan min 8. Nah, ini kan bentuknya masuk ke dalam persamaan yang AX plus BY sama dengan C. Maka kita akan mencari gradiennya dengan M sama dengan min A per B. M sama dengan min A per B ini berarti kita masukkan nilai A-nya. Nilai A yang mana sih? Nilai A-nya bukan 3 ya, tapi 6. Ingat, A itu yang ada di depan X. Jadi min 6 dibagi B-nya adalah 3. 6 bagi 3, maka hasilnya adalah min 2. Ya, seperti itu cara menentukan gradiennya jika diketahui sebuah persamaan. Nah, lanjut. Di sini ada contoh bagaimana kita mencari gradien jika yang diketahuinya 2 titik. Ya, 2 titik yang dilalui oleh garis tersebut. Ada min 3,2 dan min 5,10. Caranya kita namai dulu. Ingat kalau yang namanya titik koordinat itu dituliskan dengan X, Y. Maka yang ada di depan ini adalah X dan yang di belakang ini adalah Y. Nah, tadi kan M untuk 2 garis itu Y2 dikurang Y1 dan X dibagi X2 dikurang X1. Berarti kita harus menamai dulu nih mana X1 mana X2. Karena ini yang merupakan titik A itu duluan, maka kita namai ini X1 dan Y1. B ini menjadi X2 dan Y2. Tapi kalau kalian mau balik juga nggak masalah. Nanti nilainya juga akan tetap sama. Oke, Y2 dikurang Y1. Maka kita masukkan Y2-nya min 10 dikurang 2. Kemudian X2-nya adalah min 5 dikurang min 3. Ya, lanjut kita selesaikan. Min 10 dikurang 2. Ingat kalian punya utang 10, terus kalian ngutang lagi 2. Maka hutangnya menjadi banyak. Terus min 5 dikurang min 3. Ingat, ini kalau ada min ketemu min jadinya berubah plus. Maka min 5 ditambah 3. Punya hutang 5 dibayar 3. Maka kita masih punya hutang 2. Min 12 dibagi min 12. Ya, 12 bagi 2 itu 6. Min dibagi min itu plus. Maka M-nya adalah 6. Dan nilainya positif. Ya. Kira-kira seperti itu cara mencari M untuk soal yang diketahui 2 titik. Nah, lanjut. Ini tadi kan ingat ya, ada gradien dari 2 garis yang saling berhubungan. Hubungannya bisa sejajar atau tegak lurus. Nah, di soal ini kita diminta menentukan gradien garis yang sejajar dengan garis ini. Jadi ada 2 buah garis nih ceritanya. Ya, garis A dan garis B misalnya. Nah, di mana garis A itu ini persamaannya. Nah, kita diminta mencari gradien si garis B. Katanya si A dengan B ini saling sejajar. Oke, kita cari. Pertama-tama kita harus cari dulu
gradien garis yang diketahui, yaitu di sini garis A-nya. Maka kita cari dulu gradiennya. Nah, ini karena persamaannya yang AX plus B ini kalau dilihat-lihat, maka kita pakai M sama dengan min A per B. Min A per B, A-nya itu ingat yang di depan X. Min 3, B-nya itu yang ada di depan Y, 9. Maka M-nya adalah min 1/3. Nah, karena katanya hubungannya sejajar, jadi kalau di sini MA-nya adalah 1/3, maka MB-nya juga sama, yaitu min 1/3. Ya. Oke, lanjut. Ini yang terakhir, garis G tegak lurus dengan garis yang persamaannya 2Y min 3X sama dengan 6. Gradien garis G adalah, nah jadi ini ada dua garis nih. Yang pertama adalah garis G. Yang kedua, anggap aja ini garis H. Ya, garis H-nya ini persamaannya 2Y min 3X sama dengan 6. Nah, karena mereka saling tegak lurus, kita diminta mencari gradien garis G. Pertama-tama tentu kita harus mencari gradien garis H dulu. Ya, gradien garis H-nya itu adalah kita pakai yang min A per B. Ingat, min A per B, A itu yang ada di depan X, maka A-nya adalah min 3. Jadi min 3 per 2. Min ketemu min, ingat dia akan berubah menjadi plus. Jadi MH-nya adalah 3/2. Nah, sekarang kita perlu mencari gradien garis G-nya. Ingat tadi MH dikali MG itu sama dengan min 1 untuk gradien garis yang saling tegak lurus. Ya. Kalau gradien garis yang sejajar tadi sama. Nah, kalau yang tegak lurus itu MH kali MG sama dengan min 1. Maka MG-nya, oke, kita masukin dulu. MH-nya adalah 3/2 dikali MG sama dengan min 1. MG sama dengan min 1 dibagi 3/2. Ya, MG sama dengan min, ingat kalau pembagian pecahan itu menjadi perkalian dan pecahannya dibalik. Maka MG-nya adalah min 2/3. Ya, seperti itu caranya. Ingat, min 1 kali 2/3 itu sama aja kayak min 1 kali 5, kan hasilnya min 5. Min 1 kali 100, hasilnya min 100. Ya. Jadi min 2/3. Nah, seperti ini kira-kira cara-cara menentukan gradien ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dicatat ke dalam buku. Kemudian dipahami. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.